Ya, Jakarta itu dibagi 5 wilayah ya. Kita bicara ke utara nih. Oke. Utara itu gede juga ya. Ada 2 sisi ini, sisi yang di Muara Karangplut dan sebagainya, dan sisi yang di Kelapa Gading. Kalau kita ke utara pengembangannya kan udah tahu ya, karena laut dia dibikin pulau tuh. Nah, utara nih. Kita lihat sisi ke barat nih Pak Adi. Oke. Kalau ke barat kita lihat lagi grow juga ya. Kalau kita ke Puri ke sana ada Alam Sutra, ada BSD gitu kan. Cuma tanahnya di sana udah mulai tinggi juga nih. Ya, terus kita lihat sisi ke selatan. Ke selatan kan ada Sentul ya, Depok lah ya, ke sana ke Cibubur. Kontur tanahnya mungkin agak bergelombang ya. Terus kita lihat juga kalau saya Cempaka Putih, Jakarta Pusat itu nggak grow Pak, gray area gitu loh. Pengembangannya kemana? Sekarang nih pengembangannya ini lagi ke Semangat pagi property people, selamat datang di podcast C21 episode 4 bersama saya Ardianto Wibowo dari Century 21 Indonesia yang akan membawakan sesi podcast C21 episode 4 kali ini. Nah, di sesi podcast C21 episode 4 ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu member broker dari Century 21 Indonesia. Siapakah dia? Please welcome Pak Margo Kusiono dari Century 21 Prioritas. Halo Pak Margo. Halo juga Pak Ardi. Apa kabar Pak? Luar biasa. Saya lihat Pak Margo nih semakin hari semakin fresh aja nih kayaknya. Amin. Nah, saya mau kasih selamat dulu pertama-tama untuk Pak Margo dan juga kantor karena di Indonesia Property Agent Fest 2020 kemarin, kantor Century 21 Prioritas menjadi nomor 1 di daerah Jakarta. Selamat Pak Margo. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Pak Margo. Thank you. Mantap. Nah, apa sih Pak yang bisa membuat akhirnya pencapaian ini tercapai dan apa yang ditanamkan oleh Bapak ke agent-agent dari kantor Century 21 Prioritas supaya mereka tetap semangat dan pencapaian ini juga bisa tercapai? Apa sih Pak? Bisa di-share ke kita Pak? Aduh, thank you Pak Adi. Pertama-tama buat teman-teman nih yang lihat podcast ini gebrakan ya buat broker properti, salah satu broker terdepan Century 21. Mantap. Saya juga ngucapin thank you buat tim Century 21. Buat semua tim lah yang udah memfasilitasi saya untuk berbagi ilmu di sini. Luar biasa. Terus terang aja di acara Indonesia Property Agent Fest yang pertama ya, satu-satunya mungkin master franchise broker yang udah ngadain acara dengan online. Mungkin teman-teman kalau property people belum sempat nonton bisa nih cek di YouTube channel Century 21 Indonesia ya. Dikepoin aja channelnya YouTube Century 21 Indonesia karena subscribernya yang paling tinggi loh. Wah. Saya bangga loh bagian dari Century 21 Indonesia. Oke. Jadi acara itu cukup menarik ya karena ada beberapa kantor ngadain acara nonton bareng. Biasanya kan kalau acara mid year itu kita diadakan di gedung atau di luar lah ya, banyak karena udah 4 tahun nih acara Indonesia Property Agent Fest ini dilakukan oleh Century 21. Kali ini karena kondisi kita ya, hampir semua negara ada pandemi, jadi kita namanya itu nggak boleh kumpul-kumpul lah. Jadi kita ngajarinnya lewat online. Nah lewat online sendiri pesertanya cukup spektakuler juga, ya bukan hanya grup Century 21, tapi ada bendera-bendera lain juga ikut dan masyarakat umum juga ikut ya. Nah di acara itu saya cukup salut ya karena rundown acara dari kurang lebih 3 jam itu berjalan dengan lancar. Salah satu acara yang ditunggu-tunggu nih buat kantor, buat para marketing yaitu rewardnya penghargaan penjualan dari Januari sampai Juni. Itu dia Pak. Nah penghargaan itu banyak, bukan hanya satu ya, beberapa penghargaan. Salah satunya yaitu penghargaan kategori gross close komisi untuk office ya, untuk kantor. Kantornya. Nah kategori kan ada 3, kategori A, kategori B, dan kategori C. Nah kategori A itu termasuk yang keren loh, se-Jakarta loh. Dan kantor Century 21 Prioritas nomor 1 property people. Se-Jakarta ya, dan nggak nyangka ini penghargaan yang the best ya, paling terbaik selama saya bergabung di Century 21 kurang lebih 7 tahun ya. Sudah 7 tahun ya? Jadi kita nomor 1 untuk kategori A. Tentunya saya akan ngucapin terima kasih ya buat Tuhan Yang Maha Esa, buat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah bisa lah membantu, bukan membantu ya, atas doa-doa teman-teman ya. Jadi kita nomor 1, dan saya juga thank you juga buat partner saya, buat admin saya. Terutama saya thank you buat tim Century 21 Prioritas. Tanpa kalian saya tidak akan berdiri di sini. Wah gila ya. Thank you banyak. Jadi saya nggak bisa bicara. Saya bisa begini karena kalian. Saya bisa begini karena kalian. Tanpa kalian saya tidak akan di sini. Nah, emang di Prioritas tuh kekeluarganya kental banget ya Pak?
Ya, kalau kita bicara kekeluargaan gitu kan, saya tanamkan lah bahwa kita itu harus harmoni. Ya, karena tanpa kerjasama segala sesuatu mungkin tidak akan berhasil. Ya, jadi kerjasama itu saya tanamkan ke mereka. Kenapa tadi saya Pak Adi bilang kita nomor satu? Karena kita punya target, punya goal, punya tujuan. Setting goal dulu ya Pak ya? Ya, kalau kita nggak punya goal, punya tujuan, arahnya kalau analoginya kita naik taksi, masuk naik taksi nih. Mau kemana? Mau kemana? Kan bingung. Gue saya terapkan ke tim Century 21 Prioritas. Kebetulan saya punya 3 tim, punya tim leader ya. Bahwa kita punya tujuan A, B, C, D. Jadi tujuan kita sebenarnya sih sampai akhir tahun. Ya, jadi setiap bulan saya breakdown sekian. Ikutin aja arahnya. Kalau analoginya gini, saya bisa makan, analoginya nih, saya bisa makan gajah kan nggak mungkin. Tapi kalau dipotong-potong bisa kan? Dikit-dikit sama. Tujuan kita sekian, kita potong-potong per bulan, kita potong per minggu, kita potong juga bisa per hari gitu kan. Banyaklah caranya lah. Mungkin masing-masing orang punya strategi. Karena strategi salah satunya di Century 21 Prioritas, yaitu kita lebih condong ke secondary market. Walaupun tetap primary market kita main Pak juga Adi. ya. Jadi memang pasarnya juga luas banget ya Pak? Pasar, kalau kita bicara properti, industri ini tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Makanya nih teman-teman yang nonton podcast nih, lagi mau masuk ke industri properti, masuk ke industri properti ya. Banyak ada developer, ada kontraktor, whatever apapun. Salah satu ke broker itu yaitu Century 21 Indonesia. Mantap. Pak Margo di industri properti sudah berapa lama Pak Margo? Kalau di industri properti saya nyaris 20 tahun Pak Ardi ya. Dari 2000-an berarti ya? Dari beberapa bendera ya, pernah di developer juga, pernah di bendera broker juga. Nah, saat 2013 itu ambil Century 21 Indonesia, mendirikan kantor sendiri yang di Cempaka Putih. Jadi buat teman-teman yang mau meniti properti di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, jangan lupa hubungi tim Century 21 Prioritas. Pak Margo ini kan termasuk salah satu praktisi properti yang memang aktif banget nih di dunia digital. Saya lihat Pak Margo juga punya YouTube channel sendiri dan videonya juga cukup banyak, menginterview orang-orang hebat dan kontennya luar biasa gitu. Nah, menurut Bapak apa sih Pak yang membuat akhirnya Bapak saya mau gunakan sosial media, saya mau gunakan digital. Itu apa sih Pak? Fondasinya itu apa sih Pak? Oke, thank you Pak Ade. Ini jawabannya panjang nih. Jadi gini teman-teman, kalau kita melihat ya dari internet ya, sosial media ya, WA sosial itu penduduk kita 2020 itu 272,1 juta jiwa. 270 juta, oke. Di mana 50%-nya kaum muda, gitu kan. Millennial, ya kan, satu. Kedua, penduduk Indonesia 272,1 juta jiwa itu hampir separohnya 382,3 itu memakai mobile, handphone ya kan. Itu marketnya sangat besar sekali dan saya melihat juga mungkin kalau sekarang nih property people nih ya buka handphone, ada 3 aplikasi yang paling sering dilihat. Salah satunya YouTube pasti. YouTube, Instagram, Instagram, Facebook, 3 lah ya. Nah di YouTube itu lucu ya, menurut WA Sosial, karena saya berdasarkan data WA Sosial, itu pemakaian YouTube tahun 2020 itu di Indonesia nih 88%. Kedua WhatsApp 84%, silahkan dibuka lah, ya kan. Jadi sekarang itu kalau misalnya nih analogi saya beli sesuatu, saya nggak ngerti caranya. Lihat aja di YouTube unboxing. Betul, iya. Saya juga sering gitu kan, ya kan? Atau sekarang orang bicara nyari apa-apa, cari Mbah Google. Pasti diarahkan ke YouTube juga kan? Nah, jadi saya melihat dengan media, dengan dengan internet yang sekarang kecepatannya mungkin makin bagus ya, walaupun infrastruktur internet maaf nih pemerintah ya di Indonesia kurang ya. Masih growing, masih agak perbaikan. Jadi saya melihat kita sebagai broker properti harus memanfaatkan teknologi yang ada, ya kan? Salah satunya dengan YouTube. Kenapa saya melirik YouTube? Karena orang-orang sekarang itu mau tidur, sebelum tidur bukannya berdoa nih, buka YouTube. Bangun tidur dulu, zaman dulu mungkin cari koran ya, cari kopi. Sekarang cari handphone. Di mana? Lu juga begitu kan? Ini kayak saya. Ya kan, lihat ada apa nih. Nah sekarang lagi trending ada apa, ada trending lagi apa. Jadi orang pun mau cari sesuatu pasti salah satunya lihat ke YouTube. Makanya sebagai broker properti kita harus smart nih, kita harus tahu nih, manfaatkanlah fasilitas yang ada. Salah satunya kita masuk ke platform YouTube itu, dunia digital itu, pakailah. Jadi buat Bapak Ibu jangan
susah ngeditnya segala macam. Coba aja dulu. Hmm. Coba aja dulu Coba sambil aja dulu. belajar ya. Iya. Sambil learning by doing Learning ya. by doing ya. Belajar aja Setuju, dulu. Pak. Ntar lama-lama juga bagus Kak. Konten saya khususkan ke properti. Kenapa? Saya juga ada review ya. Jadi Bapak Ibu pakai handphone aja. Pakai handphone, masukin. Kalau punya Gmail kan pasti udah ada punya YouTube-nya kan. Itu karena market kita gede banget di YouTube. Jadi sebagai broker properti nih saya mungkin ke teman-teman nih di broker properti di bendera manapun yang mau terjun sekarang coba aja dulu pakailah ke YouTube. Selain YouTube salah satu sekarang lagi ngetren nih. Saya lagi belajar juga nih sama tim saya yaitu pakai TikTok. Oh. Joget-joget gitu. Follow juga TikTok gue. Jadi memang dimanfaatkan sedemikian rupa. Tapi ya, kita Pak, ya? TikToknya nggak alay lah. Oh, Gue nggak alay lah. dong. Gue mau TikToknya yang menginspirasi mengenai properti juga. Nggak jauh-jauh dari properti ya. Nggak jauh Tapi, karena Pak, gini, industri Pak. kita seperti itu. Gini Pak, menanamkan digital mindset di pikiran orang-orang untuk yang berkecimpung di dunia properti itu agak susah. Nah menurut Pak Margo gimana Pak soal itu? Jadi gini, kalau kita bicara digital itu kan nggak mengenal umur ya. Iya. Mungkin saya nih udah baby boomer ya, punya anak SMA ya. Jadi kadang-kadang anak saya lebih pintar daripada kita. Ya kita taunya punya handphone canggih, cuma taunya buat WhatsApp-an. Ternyata di handphone itu aplikasi kan banyak. Apa sih yang ada di internet? Ya kita bisa A, B, C, D lah. Nah jadi kalau sebagai broker properti kita harus ngikutin. Ya kalau kita nggak ngikutin, kita akan kayak dinosaurus. Jadi jadi gini. Ini ada satu momen ya, ada satu momen di mana saya kalau kita segala sesuatu kita lihat positifnya. Momen di mana kita tahu ya di bulan Maret itu pandemi masuk ke Indonesia. Karena di Desember itu ada di Cina ya. Masuknya lama juga 4 bulan ya, masuk di Indonesia bulan Maret. Itu semua orang shock. Semua orang terdiam. Ya, mau ngapain? Pemerintah bikin lockdown lah ya, lockdown lokal ya. Orang di dalam rumah mau ngapain? Terpaksa orang memakai internet. Disitulah sebenarnya ada jangka untuk belajar. Jual properti yang tadinya kita showing, yang tadinya kita ketemu orang, kita semua menggunakan internet. Sudah digital ya. Meeting yang tadinya kita ketemu meeting di restoran, meeting di hotel, meeting di kantor, whatever, kita meeting udah pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Webex. Wah, segala udah berubah semua. Itu sebenarnya tuh 5 atau 10 tahun yang akan datang seperti itu. Karena dipaksain. Jadi buat broker properti, buat orang yang industri properti yang tadinya ngeh teknologi, harus pakai, wajib, kudu. Harus pakai teknologi. Zaman sudah berjalan. Kalau enggak ketinggalan. Kalau masih mending ketinggalan. Lu jadi dinosaurus. tergerus ya Pak ya. Dinosaurus tahu dinosaurus. Iya. Punah. Aduh. Janganlah. Pakai teknologi karena teknologi itu pasti akan memudahkan Anda. Mantap. Nah, Pak Margo, saya mau bicara soal personal branding nih Pak Margo. Saya lihat kan Bapak personal brandingnya sudah cukup bagus nih di sosial media. Siapa yang nggak tahu Pak Margo ya kan, property people. Nah, apa sih Pak pentingnya personal branding bagi seorang broker properti atau agent properti nih khususnya? Aduh, kita bicara personal branding ya. Jadi gini, saya bangga bagian dari keluarga besar Century 21 Indonesia. Siapa sih nggak kenal Century 21? Century 21 itu jaringannya udah internasional. Saya bagian dari itu. Ya, udah internasional, udah hampir di beberapa negara udah ada. Satu, kedua, Century 21 itu bukan kerjasama ya, adalah bagian dari Ciputra Group. Siapa sih yang kenal Pak Ciputra? Proyeknya di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, gitu kan? Sampai ke Hanoi, kalau nggak di Cina juga ada banyak ya. Di bendera yang besar saya di Century, di kapal yang gede. Kalau saya masuk di dalam kapal yang besar, saya akan ke bawah jadi besar juga. Brandingnya, jujur aja, saya brandingnya Century 21. Satu kan? Untuk nge-branding nama perusahaannya, baru nge-branding diri sendiri. Nge-branding diri sendiri caranya gimana? Salah satunya lewat media. Anda mungkin terkena Margo Century 21. Saya punya teman, saya sebutin di sini ya. Siapa yang kena Pak Yopi di Kelapa Gading? Yopi Century 21 ya. Kena gitu kan. Siapa yang kena Pak Gatot dari Century 21 Prima Arcade, Prima Group, Bu Endang. Branding itu. Nah, bagaimana cara menciptakan branding? Anda harus ada di satu perusahaan yang udah punya nama dulu. Setelah perusahaannya punya nama, Anda bikin punya nama dulu. Bagaimana caranya punya nama? Banyak. Salah satunya Anda harus punya prestasi. Satu. Kedua, Anda harus punya ciri khas yang berbeda. Analogi saya Pak Ardi, ada 100 kambing, ada satu kambing warnanya ungu. Different nggak? Iyalah. Ya, Anda harus berbeda. Berbeda Anda di mana? Kalau Anda jualannya gitu-gitu aja, Anda nggak bakal dilirik orang. Anda harus bikin sesuatu yang berbeda. Ketiga, Anda harus konsisten. Kalau Anda tidak konsisten,
Misalnya Anda hari ini jualan properti, besok jualan masker, besok jualan hand sanitizer, besok nawarin obat, kagak dilihat orang. Konsisten, ya. Jadi Anda harus konsisten. Setelah konsisten Anda udah punya ciri khas juga, Anda akan dikenal orang. Dan satu lagi, semua itu salah satunya gunakanlah media. Media kan ada dua, media sosial sama media portal properti. Media sosialnya, Anda kalau nggak punya IG zaman sekarang ke laut aja. Ya, Anda harus punya, mulai sekarang bikin link YouTube, belajar. Anda juga harus mulai TikTok juga. Anda harus punya Facebook, itu di media sosialnya. Di portal propertinya, Anda kalau punya properti, Anda iklanin di portal propertinya. Udah kerjasama dengan Century 21. Ya, banyak loh portal properti loh. Ada A, B, C, D, E, F, saya sebutin nih, dia bayar royalti ke gua nih. Ya gitu Pak Ardi. Jadi memang penting banget ya personal branding ya. Apalagi sudah ada di kapal yang tepat tadi. Apa yang tepat? Wah, Ciputra Group siapa yang nggak kenal gitu kan? Iya. Century 21 brand dari Amerika. Iya. Track recordnya sudah sangat bagus. Ciputra Group, wah luar biasa. Kepoin aja lah Ciputra Group, jadi Google Century 21 di Google pasti ada lah. Bukan di halaman kedua, halaman pertama lah. Oke Pak Margo, seru banget nih kita mau ngomong soal digital branding nih ya. Pak Margo, kita kan lagi ada di situasi pandemi nih Pak Margo. Sekarang kita udah masuk ke kuartal 3 berarti ya. Kuartal 3, kuartal 4. Nah, sekarang ini sudah mulai naik nih Pak trennya. Bagaimana nih Pak menurut Bapak untuk kuartal 3 sama kuartal 4 industri properti bakal bagaimana Pak? Oke, thank you Pak Ardi. Kita tahu semua ya, bukan hanya industri properti, semua industri kena ya. Mungkin ada beberapa industri yang dampaknya parah banget, ada beberapa industri yang stabil, tapi ada sebagian industri yang malah profit dengan kondisi seperti ini. Saya cuma hanya saran ke teman-teman di industri apapun, tetap kita berpikiran positif. Yang penting sekarang kita sehat dulu. Ya, kalau kita sehat melakukan apapun kita bisa lah ya. Satu. Kita tahu 2020 itu untuk industri properti di awal Januari dan Februari itu kita excited karena menurut grafik 2020 time to buy. Karena akan naik nih. 2020 kita nggak tahu namanya bencana ya. Di bulan Maret itu semua kita shock. Kita bingung mau ngapain. Wah, shock ya. Di bulan Maret semua industri ya turun. Tapi namanya manusia itu punya akal, punya pikiran, ya. Dia mencari solusi seperti apa, ya. Di bulan April udah mulai nih, oh ternyata jualan properti bisa pakai virtual, ternyata jualan properti dengan kirim nih YouTube-nya aja. Jangan gambar-gambarnya, oh ternyata bisa A, B, C, D. Dan developer pun kreatif nih. Ada beberapa developer yang saya sebutin di sini ya, bikin launching pakai virtual juga. Ternyata banyak yang closing juga. Jadi kita sebagai manusia tuh punya ide dan kreatif. Jujur aja di kuartal pertama itu kita mau naik, di kuartal kedua down, dan saya pun dirumahkan tuh WFH ya beberapa karyawan saya. Mereka kerja di rumah, bukan di rumah nggak produktif ya, tetap produktif. Ya, marketing saya pun ada sebagian showing, cuma saya tekankan jaga kesehatan nomor utama. Tolong pakai protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan. Di kuartal kedua penjualan jujur nih, di bulan Mei kita mulai lumayan nih. Mulai agak naik nih walaupun tidak sesuai dengan Mei tahun yang lalu. Di bulan Juni nih udah kelihatan nih. Ada titik cerah yang saya lihat, ada sedikit sinar udah gitu mulai loh. Take off nih. Udah mulai nih kalau kapal ada mulai take off. Di bulan Juli, alhamdulillah puji syukur ya. Saya di bulan Juli penjualan di tahun yang lalu kalau lebih bagus di bulan Juli lah. Semangat itu saya membara. Api itu nggak boleh padam dalam diri Anda. Kalau api itu padam, Anda tidak akan kreatif, tidak akan inovatif. Saya melihat titik cerah, saya lihat api itu udah mulai menyala. Saya yakin di kuartal ketiga ini penjualan saya udah mulai bagus. Dan saya yakin juga di kuartal keempat sampai akhir tahun tutup 2020 kita di industri broker properti pasti akan bagus. Bagusnya tergantung dari pola pikir Anda, tergantung bagaimana Anda mengolah peluang. Karena masih ada orang punya peluang untuk menjual properti. Ada sebagian di industri yang orang memang mau cepet jual, tapi ada sebagian yang punya uang akan membelanjakan di industri properti. Bagaimana Anda menyikapinya aja. Anda harus pintar untuk mencari peluang itu. Kalau enggak, saya mau bicara kuartal ketiga, keempat bagus pun kalau Anda kagak, mindset Anda tetap buram, mindset Anda tetap susah, tetap akan susah. Dalam situasi apapun di industri properti tidak akan ada matinya. Tinggal Anda bagaimana Anda mencari peluang di titik-titik manakah uang itu berada. Karena uang itu tidak berkurang Pak Ardi. Uang itu pindah. Uang itu pindah. Nah, Anda harus tahu siapa yang sekarang yang pegang uang. Mungkin ada beberapa industri seperti industri kesehatan, industri pertanian,
ya kan industri teknologi, telekomunikasi, mereka lagi banyak duit loh. Tawarin ke mereka. Jadi kalau Anda pintar, Anda bisa tahu celah-celahnya di mana gitu loh. Jadi selalu ada celah ya Pak, walaupun Pasti. blessing in disguise gitu. Jadi walaupun ada pandemi ya kita semua kena, tapi tetap ada peluang ya Pak ya. Pasti. Pinter-pinternya kita aja Pinter. Pak. Oke, jadi kuartal ketiga, kuartal keempat ini saya punya target sampai akhir tahun ya. Yang penting yang tadi bilang dari awal, kalau Anda punya target ya seperti gini loh. Kalau Anda punya target sebagai pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum api padam. Saya punya target nih, walaupun penjualan saya di bulan Juli Agustus cukup bagus, tapi targetnya masih jauh menurut saya. Jadi saya pantang untuk menurunkan semangat saya. Tetap karena target itu masih ada 4 bulan ke depan. Pantang kendor ya Pak ya. Pantang kendor. Kalau kata bahasa kerennya, bahasa anak sekarang Pak Adi, gaspol. Gaspol. Pantang pulang sebelum api padam, gaspol. Kalau saya punya tujuan, ya masih ada 4 bulan ke depan. Karena waktu berjalan terus, hari demi hari, waktu demi waktu ya. Nggak kerasa ujung-ujung ntar tahun, benar mau tahun baru aja. Udah mau, iya. Jadi mulai detik ini, mau sekarang, mulai detik ini yang lihat podcast ini nih, kalau Anda mau merubah, rubahlah dari diri Anda sendiri. Kalau Anda pengen mencapai sesuatu, punya dream, punya keinginan, ya di dalam keyakinan saya dengan sholat dan dengan sabar dan sholat pasti kecapai. Sabar, tapi kita harus berusaha. Sabar, berusaha, jangan diem. Ya kalau Anda diem, Anda tidak akan lari kemana-mana. Tapi kalau Anda bergerak, walaupun Anda bergerak sekian sentimeter, Anda pasti akan kecapai. Satu hal lagi, buat saya pribadi, industri broker properti ini banyak star, banyak bintang. Anda tinggal ATM, amati, tiru modifikasi, cari aja siapa starnya. Di Century 21 banyak deh orang jago-jagonya. Mungkin di bendera-benderaan tuh banyak jago-jagonya. Seperti itu Pak Ardi. Jangan menyerah kalau Anda memang punya sesuatu. Tetap jalan terus, jangan lupa juga Pak Ardi. Tetap minta ke yang di atas untuk dimudahkan dan dilancarkan. Itu yang paling penting Pak Margo, harus tetap ikhtiar gitu lah ya Pak ya. Iya. Nah, Pak Margo berarti di Cempaka Putih strongnya di area timur ya Pak ya? Oke. Pak Ardi, kalau kita bicara wilayah ya, Jakarta itu dibagi 5 wilayah ya. Kita bicara ke utara nih. Utara itu gede juga ya, ada 2 sisi ini, sisi yang di Muara Karang, Pluit dan sebagainya, dan sisi yang di Kelapa Gading. Kalau kita ke utara pengembangannya kan udah tahu ya, karena laut dia dibikin pulau tuh. Nah, utara nih, kita lihat sisi ke barat nih Pak Ardi. Kalau ke barat kita lihat nih lagi grow juga ya. Kalau kita ke Puri ke sana ada Alam Sutra, ada BSD gitu kan. Cuma tanahnya di sana udah mulai tinggi juga nih. Ya, terus kita lihat sisi ke selatan. Ke selatan kan ada Sentul ya, Depok lah ya, ke sana ke Cibubur. Kontur tanahnya mungkin agak bergelombang ya. Terus kita lihat juga kalau saya Cempaka Putih, Jakarta Pusat itu nggak grow Pak, gray area gitu loh. Pengembangannya kemana? Sekarang nih pengembangannya ini lagi ke timur Pak. Arahnya ke timur Pak? Ke timur. Jadi jujur aja saya kebetulan di Cempaka Putih ya, 1 langkah ke timur, 2 langkah ke utara ke Kelapa Gading. Saya melihat timur. Kenapa saya bicara timur nih? Buat property people nih mau investasi ke timur. Karena timur itu salah satu di DKI wilayah yang paling gede. Iya. Satunya gede. Dan tidak agak kurang beraturan jujur aja ya. Timur itu luas kecamatannya tuh ada 12 kecamatan tuh. Nah, di timur itu yang saya lihat berkembang, saya punya analisa ya, karena penjualan saya 70% tuh di timur, Pak. Ya. Di timur tuh ada di Rawamangun, Pulau Mas, ya. Kita tuh lagi membidik juga Duren Sawit, Cipinang, grow-nya ke timur, ya. Terus kita lihat juga ya, timur tuh masih banyak land bank-nya loh. Ya, masih banyak, dan harganya pun dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, timur pun masih agak di bawah. Marginnya sih masih gede. Itu. Kedua, Anda bisa lihat pemerintah sekarang lagi condong itu memasarkannya ke arah timur untuk infrastruktur. Kita lihat kereta api Jakarta-Bandung lewat mana. Kita lihat juga tol udah nyambung ke Surabaya ke arah mana. Kita lihat juga LRT kemana. Timur juga. Terus kita lihat pengembangan. Kebetulan saya kerjasama dengan beberapa developer yang di timur ya. Ada saya nggak sebutin di sini ya. Jadi pengembangan developer di timur tuh gede banget gitu. Jadi saatnya sekarang Anda melirik di koridor timur. Jadi kalau mau investasi di koridor timur, jangan lupa juga hubungi tim Century 21 Prioritas. Branding lagi gue kan. Nah Pak, di timur sendiri bagaimana sih pandangan Bapak soal gairah propertinya nih? Dan properti apa sih Pak yang akan jadi tren gitu untuk di daerah timur sendiri? Jadi kalau kita bicara gairah properti, jujur aja sekarang kalau saya melihat tren itu yaitu yang kalau untuk anak muda ya, untuk anak muda itu tren yang tempatnya itu deket ke
aksesnya itu ke LRT atau transportasinya lebih mudah. Karena anak muda sekarang pola pikirnya nih Pak Ardi. Jadi yang penting dia pengennya simpel. Ya, tinggal di situ, meetingnya di situ, komunitasnya di situ. Tuh, kalaupun dia mau keluar, turun, jalan kaki udah ada LRT. Aksesnya juga mudah aksesnya, ya. Gitu. Jadi kalau ke anak muda mungkin ke apartemen. Tapi kalau kita bicara investasi, sekarang tetap yang paling menjanjikan tuh land bank. Jadi investasi beli properti karena beberapa developer nih menyasar properti rumah ya yang harganya itu di bawah 500 masih diserap market. Nah, kalau di saya wilayah saya Jakarta Pusat dan Timur, market menyerap tuh harganya di bawah 2,5 M. 1,5 hingga 22,5 marketnya masih kencang. Tapi kalau di atas 10, 30, 10 ke atas, marketnya dikit. Jadi pasarnya kalau beda kali Pak. Nah, pasar beda. Milenial kan memang kalau Bapak Ibu mau investasi nih ke arah timur, bisa di apartemen tapi yang akses untuk mobilitasnya lebih simpel. Atau beli rumah-rumah karena beberapa developer sekarang lagi menawarkan rumah-rumah yang konsepnya itu rumah kecil tapi ada tanahnya gitu loh. Yang harganya saya lihat sih di bawah 1 M. Beberapa developer tuh lagi gencar banget nih. Yang harganya more or less 500 jutaan. Jadi itu boleh buat investasi itu ke arah timur Pak Ardi. Nah, kalau untuk di Jakarta Pusat sendiri, ya itu saya bilang more or less-nya di angka 1,5 hingga 2,5 yang menyerap market 3M, 4M, 5M kita masih main ada. Cuma mungkin marketnya lebih banyak di angka itu. Seperti itu Pak Ardi. Luar biasa Pak Margo. Oke. Saya mau pertanyaan yang sedikit intermezzo aja Pak Margo. Boleh ya. Oke, saya kan masih muda nih Pak. Saya masih kaum milenial nih Pak. Saya mendeklarasikan diri saya sebagai kaum milenial. Oke. Pak Margo ada saran nggak sih Pak untuk kita kaum milenial itu bisa menanamkan mindset, oke, ini saatnya kita beli properti? Oke, saya kalau buat anak muda nih ya, investasi itu penting. Instrumen investasi itu banyak ya. Bisa main saham, bisa main juga emas, atau main juga mata uang asing, atau sekarang mungkin anak muda pengennya juga beli mobil, gitu kan? Karena ngetren nih beli mobil gitu kan. Ingat ya, anak-anak muda nih kaum milenial, bahwa Anda itu merupakan generasi perjuangan bangsa gitu kan. Karena kaum milenial ini kemarin pemilihan umum di tahun yang lalu tuh, ini hampir 50% tuh pemilih baru. Jadi kita ingat bahwa negara kita itu ada namanya bonus demografi. Bonus demografi kenapa? Ini banyak milenial nih. Nah, kalau milenial ini sekarang belum melek investasi. Jadi saya mau sarankan ke kaum milenial harus melek investasi. Investasi instrumennya salah satu di properti. Kenapa? Contoh, kalau Anda punya uang 1 miliar, Anda hari ini beli mobil. Satu teman Anda lagi beli rumah. 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, harga mobil akan berapa? Depresiasi pasti turun. Harga rumah akan berapa? Saya tidak menyusutkan orang yang di industri otomotif, maaf ya. Ini kita bicaranya nilai investasi. Tapi ada juga mobil-mobil juga yang akan naik ya. Nah, jadi intinya investasi itu kalau milenial harus dan wajib kudu mulai sekarang. Kan sekarang developer itu memberikan kemudahan. Ada dengan cicilan. Ya, cicilan ditarik panjang atau DP-nya ditarik panjang. Bayar aja dulu, usahain aja dulu, ya. Ntar lama pasti kan kebeli. Jangan dream entar kalau udah nikah gue beli properti, jangan mulai begitu, sekarang. Iya, tapi Anda pun sebagai kaum milenial harus tahu posisi di mana harus dibeli. Karena kalau salah naruh uang, cara beli itu tidak grow, itu wilayah sayang juga kan. Caranya gimana? Anda tanya nih ke Century 21 dimanapun dia beredar ya. Misalnya di wilayah Tangerang kan ada di wilayah Bandung ada, di wilayah Makassar ada. Tapi kalau di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, Century 21 prioritas tentunya. Jadi percayakan aja sama broker properti ya, property people. Jadi boleh tanya-tanya dulu, diskusi dulu, gimana nih properti apa nih yang cocok nih buat kaum milenial. Broker properti pasti akan sangat senang hati membantu ya, memberi solusi. Oke. Jadi kayak ini buat kaum milenial, uangnya jangan nongkrong di kafe, kumpulin, kekurangannya klik mertua atau orang tua. Pasti nambahin. Nah, Pak Margo, kantor Century 21 Prioritas ini kan banyak banget mencetak marketing baru dan juga banyak marketing handal nih di Century 21 Prioritas nih. Saya lihat prestasinya juga luar biasa gitu ya di IPAF kemarin gitu ya. Bagaimana sih Pak, apa yang Bapak lakukan supaya bisa membentuk teman-teman marketing dari Century 21 Prioritas supaya bisa menjadi agent yang handal? Oke.
Century 21 Indonesia kan punya program nih di kala pandemi ini namanya online orientasi kelas. Oh, yang online itu ya, Pak? Ya? Jadi dia memberikan peluang buat orang-orang yang bingung, yang WFH, buat orang-orang yang mungkin yang sebagian kena PHK karena menurut data tuh banyak perusahaan-perusahaan juga yang mem-PHK-kan orang, makanya Century 21 Indonesia ngambil peluang nih namanya bikin program online oriented class. Di situ jujur aja nih banyak yang gabung dengan Century 21 prioritas. Ya, ada banyak yang gabung, kita ikut online cuma 3 jam 2 jam ya. Terus mereka udah masuk ke dalam bagian dari kita. Dapat namanya itu ID sementara lah sampai akhir Desember. Dan saya tuh kebanjiran juga marketing baru. Cuma mungkin salah satunya yang punya kantor nih, yang teman-teman saya, kita juga kan belum ketemu nih ya, harus diseleksi lah. Karena ada yang iseng-iseng masuk, ada yang pengen tahu, ada mungkin juga yang pengen sejauh mana sih, tapi ada juga yang serius juga memang mau masuk ke industri ini. Salah satunya yang saya kemarin dari beberapa orang ya, cukup lumayan sih, separuh dari tim saya udah masuk nih ke saya, cukup tim saya udah lumayan banyak ya Pak Ardi ya. Itu saya sebutin orang di sini nggak apa-apa ya. Ada satu marketing saya yang termasuk militer yang saya lihat ya, namanya Pak Dadan nih. Pak Dadan yang nonton ya. Pak Dadan. Jadi dia itu benar-benar punya antusias gitu loh, dan semangatnya tinggi ya Pak ya? Semangatnya tinggi dan kurang lebih beberapa sebelum seminggu ya, setelah dia training, sebelum seminggu tuh dia closing tuh primary market, cuma ya closing primary market ya. Jadi dia masing-masing orang kan punya database gitu kan. Jadi Pak Dadan tuh langsung tuh dipergunakan tuh ilmu itu. Dia setiap ada developer ngadain PK tuh dia ikut. Ya, dia minta videonya, dia minta practice-nya, dia minta PDF brosurnya ya. Disebarin tuh ke beberapa, dia punya linknya ya, punya database lah ya. Akhirnya closing tuh. Yang penting cuma satu, punya kemauan gitu loh. Diolah sama dia tuh. Jadi dia sempat tanya, gimana Pak Dadan punya kunci suksesnya? Saya pengen punya duit di industri ini. Pengen Pak, saya pengen punya ini. Pengen Pak. Kalau orang punya suatu keinginan, dia akan bergerak. Tapi kalau orang nggak punya suatu keinginan, dia akan stay. Mungkin lu nyaman dengan hidup lu sekarang gitu kan. Terjebak di zona nyaman ya. Zona nyaman. Mau punya A, punya B, tidak bergerak. Gerak. Geraknya kayak gimana? Mulai aja dulu. Mulai ikut training, mulai pasarin, mulai walaupun ditolak. Dia banyak juga ditolak. Salah satunya seperti itu. Kedua, saya thank you juga ya, karena kalau kita bicara manusia itu kan macam-macam punya karakter gitu loh. Ya jadi saya punya tim juga nih yang loyalitasnya cukup tinggi. Saya thank you nih buat tim leader saya, buat Ibu Debbie. Kemarin Ibu Debbie juga kongres ya, dapat reward juga ya. Dapat menjadi top 21 nomor 18 ya. Jadi nomor 8 juga untuk kategori A, dan penjualan dia juga cukup bagus. Bagaimana Ibu Debbie punya pola pikir. Ya dia memang seorang pengusaha gitu loh. Ya, strateginya Bu Debbie mungkin different, berbeda dengan tim yang lain juga. Ada juga buat Pak Victor. Pak Victor itu dulu Gojek ya. Oh, mantan ojek online Pak. Terus luar biasa. Dia nyoba nih datang ke kantor saya kasih peluang, saya kasih kesempatan. Akhirnya pola pikir dia berubah. Sekarang timnya Pak Victor udah hampir 30 tuh di timnya Pak Victor. Terus ada juga lagi satu nih yang saya sebut lambai turah nih, namanya Ibu Meme ini. Rame. Dia kalau di kantor rame banget ya. Waduh, ini kalau deket-deket ya hati-hati tuh, banyak makanan Pak. Ajak-ajak Pak kalau banyak makanan Pak. Gue sering datang ke kantor gue. Waduh, tiap kalau ada yang closing kita ada budaya makan-makan tuh. Ya jadi saya melihat tuh kayak pelangi ya. Pelangi itu kan indah, bukan satu warna. Terus saya juga melihat kayak taman. Taman itu indah. Saya melihat taman bermacam-macam bunga, bermacam-macam tumbuhan, ada tapinya. Tapi kalau ada ilalang sebagai leader, sebagai seorang pemimpin, harus cepat-cepat itu dipotong. Karena akan merusak atmosfer. Iya. Jadi Takut kita harus bad influence takut iya ya Pak ya? dong, seperti Mana-mana itu. ya. Jadi kita harus bisa nih, macam-macam karakter, macam-macam sifat. Ya, ada yang ada yang umurnya milenial, ada yang baby boomer. Bagaimana kita mentreatment? Yang paling penting satu buat teman-teman nih, kita ini kekeluargaan, bukan hanya mencari uang lah. Uang bisa dicari, tapi kekeluargaan akan susah. Sama orang beli rumah. Rumah bisa dibeli, tapi lingkungan nggak bisa dibeli. Ya. Makanya lingkungan itu penting. Lingkungan di mana? Lingkungan di negara, lingkungan di wilayah tertentu, lingkungan di rumah, dan lingkungan di kantor masing-masing. Iya, jadi ciptakanlah lingkungan yang nyaman, lingkungan yang saling kompetisi secara positif untuk mencapai sesuatu ya. Ada kompetisinya, dan ciptakanlah
lingkungan yang memang sama-sama kekeluargaan. Iya, jadi lingkungan yang sama-sama mau maju gitu ya, Pak. Ya. Men-trigger kita sebagai manusia, oke, dia bisa, saya juga pasti bisa. Ya. Wah, Pak Margo, tadi Pak Margo sempat nyinggung soal marketing baru. Bagaimana sih Pak mekanisme perekrutan marketing baru? Karena saya lihat kan tadi Bapak cerita soal kekeluargaan juga, terus support system dari tim leadernya juga. Nah, kalau di Pak Margo sendiri di Century 21 Prioritas, seperti apa sih Pak? Oke, rekrutmen itu buat broker properti nggak boleh mati ya. Karena salah satu kunci sebagai member broker atau prinsipal atau pemilik kantor yaitu merekrut. Karena rekrutmen itu salah satu darah di industri ini. Bagaimana cara merekrutnya? Saya menerapkan ke tim kalau mereka berhasil. Mereka berhasil ya. Mereka udah pernah jualan atau mereka udah pernah manisnya komisi, tolong dibilangin ke saudaranya, ke temennya. Jadi kayak member get member lah. Spread the positive vibes. Iya dong. Kalau misalnya lu ngajakin, lu gabung lu ke broker properti ke Century 21. Nah dia juga belum pernah jualan, lu dapat komisi, gimana orang mau percaya? Karena salah satu motivasi yang terbaik itu ada bukti, bukan omongan. Ya bukti dia udah pernah jualan nih. Kayak Pak Victor dulu pernah jualan 14,25 miliar. Karena teman-teman saudaranya pada ikut. Karena ada buktinya. Satu, jadi bicara ke teman-teman terdekat. Karena kalau bicara properti itu bicara angka juga. Ngomong juga, barangkali dia nggak mau gabung tapi dia mau nitip listingan. Barangkali dia nggak mau gabung tapi dia punya saudaranya mau jual properti. Atau dia mau beli. Jadi tetap bicara properti. Bicara dimanapun ketemu, dimanapun tetap harus bicara properti. Kalau Anda di industri properti. Ya kan, satu. Kedua, saya juga menggunakan media. Media kantor saya. Ya, ada Facebook Century 21, ada IG-nya Century 21 Prioritas, Facebook Century 21 Prioritas, ada YouTube juga Century 21 Prioritas. Saya juga ngomong di situ. Kadang kita sebulan atau 2 bulan sekali suka ngadain seminar, rekrutmen dengan seminar. Waktu dulu belum zaman pandemi, saya sering tuh ngadain tuh seminar supaya edukasi juga. Minimal dia tahu nih ada broker properti loh di wilayah kami loh. Karena nggak semua orang tuh ngerti broker properti itu seperti apa gitu loh. Ya, jadi kita ngadain seperti itu. Ketiga, saya juga thank you nih buat sekali lagi buat Century 21 Indonesia. Dia kan ada namanya online orientasi kelas. Posting juga di medianya beliau Century Indonesia. Juga banyak orang mau gabung, Mbak. Jadi intinya yang tadi saya bilang dari awal, branding, promosi itu nggak boleh mati. Ya kita ada di mana sekarang? Industri kita apa? Ingat Pak Ardi, kalau saya pun follower Pak Ardi, ya IG-nya atau Facebook-nya, Pak Ardi tiap minggu, tiap hari atau tiap Pak Ardi posting tuh makanan mulu, makan di sini makan. Saya berpikir, oh Pak Ardi itu suka makan. Tapi kalau setiap kali Pak Ardi postingnya, oh capek, oh hujan, oh Pak Ardi itu orang banyak mengeluh. Jadi Anda tanamkan posting Anda tuh yang tadi saya bilang konsisten, posting tentang properti. Jual properti ini, kau mau gabung di sini, properti. Jadi mindsetnya kalau ketemu dengan Pak Ardi, oh Pak Ardi itu orang properti. Seperti itu. Jadi saya bilang ke teman saya, istilah kasarnya nih, ini lebay dikit boleh dong. Kalau dibelah dada saya ini keluarnya properti. Wow. Saking cintanya di industri ini, gitu Pak Ardi. Jadi buat teman-teman property people nggak usah takut, coba dulu aja join sebagai marketing associate di Century 21. Kita terbuka lebar ya Pak Margo ya. Rekrutmen kita jalan terus online, sekarang lagi pandemi, tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa selalu membuka rekrutmen buat teman-teman yang mau gabung di sini nih di Century 21 pastinya. Oke. Pak Margo, saya mau bicara soal bagaimana sih Pak agen properti ini, apakah ada payung asosiasinya kah atau seperti apa? Menarik. Pertanyaannya simpel. Teman-teman nih yang property people yang lihat podcast Century 21 ya, semua industri atau semua profesi pasti ada namanya asosiasinya. Kita lihat kalau dokter apa asosiasinya? IDI kan, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau pengacara ada Peradi kan. Kalau developer ada Ray kan. Developer banyak, ada 12 nih. Nah kalau broker properti asosiasinya Arebi. Ada satu nih, baru satu nih. Arebi itu panjangan apa Pak? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi buat temen-temen nih yang kantor terutamanya yang belum gabung di Arebi, tolong dong gabung di Arebi. Apa sih manfaatnya gabung di Arebi? Arebi itu apa sih? Saya mau kasih tahu nih. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia itu Arebi itu tahun 92 ya. Jadi mulai kurang lebih hampir 28 tahun ya. Dan kita itu di Indonesia sekarang ini anggotanya nih kantor ya. 1278. Satu kantor. 1278. Kantor loh, bukan individu. Kalau satu kantor itu ada marketingnya, ada minimal ada 10, udah sekitar
berapa tuh? 12.000, 15.000, mungkin 20.000 anggotanya menyebar seluruh Indonesia. Dan kita udah punya ada di 12 DPD daerah. Ada di Bali, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan. Menyebar. Target kita dengan tim nih, dengan Pak Lukas Bong sebagai ketua, kita pengen ada di 34 provinsi ya. Wow, jadi masing-masing ada masih gitu. ada. Kita lagi berjuang nih, berjuang. Dan kenapa harus masuk dengan Arebi? Arebi itu adalah asosiasi yang melindungi anggotanya. Jadi kalau anggota salah satunya di bidang hukum, kemarin kita ada seminar tuh mengenai hukum, mengenai kepilotan. Kita banyak developer yang pilot, yang PKPU. Nah, itu kita belajar di situ. Satu, kedua, networking. Jaringan yang sekarang itu zamannya sekarang nggak bisa main sendiri, harus main jaringan, harus berkolaborasi. Nggak bisa kita nggak collab. Kita salah satu juga ntar harus collab juga dengan saya gitu. Saya punya link YouTube juga dong, collab dengan saya gitu kan. 3, kita tuh kalau misalnya informasi itu kan kita harus tahu nih ada kejadian di mana, kita harus tahu. Jadi banyak sharing dari teman-teman broker, ada edukasinya, saling berbagi. Manfaat dengan masuk Arebi sangat bagus sekali. Jadi buat teman-teman kantor broker yang sekarang belum gabung dengan Arebi, gabung dengan kantor Arebi di daerah setempat, di daerah misalnya Anda ada di Bandung, Anda ada di mana, gabung aja. Kita udah ada di 12 DPD seluruh Indonesia ya. Apalagi sih manfaatnya gabung di Arebi? Kebetulan saya ini sekarang diamanahkan Pak Ardi. Namanya amanah ya, sebagai ketua bidang Humas DPP ya. DPP itu Dewan Pimpinan Pusat ya di Arebi. Jadi seluruh Indonesia nih. Ini di akhir tahun akan ada acara besar nih, The Biggest Real Estate Summit yang biasa dilakukan nih ya. Kemarin kita lakukan di Raffles. Nah, kebetulan karena kita kondisi seperti ini, kita akan lakukan lewat online nih. Dan lagi kalau kita bicara Arebi akan mengadakan selalu Zoom atau webinar edukasi kepada anggotanya. Kita juga ada bagian legal hukumnya juga membantu jika ada kasus-kasus ya. Kita juga udah kerjasama Arebi ini dengan Kemendak. Yang paling utama nih buat broker properti, buat kantor properti, Anda harus punya SIUP 4. Apa tuh SIUP 4? Surat izin usaha perusahaan perantara perdagangan properti. Jadi Anda tuh legal, profesional. Kalau enggak Anda diciduk loh. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan SIUP 4? Minimal satu kantor harus punya 2 tenaga ahli. Bagaimana untuk mendapatkan 2 tenaga ahli? Kepoin aja Arebi. Intinya di industri ini yang menggeluti bidang ini harus profesional. Di luar negeri sana ya, pembeli penjual kadang-kadang nggak ketemunya cuma di notaris tanda tangan, semuanya diatur sama agent. Tapi di sini masih belum bisa karena ada sebagian yang bisa menjual, mungkin nih maaf nih, bisa aja satpam atau ibu rumah tangga yang nggak ngerti, atau broker-broker yang nggak punya profesionalisme. Disinilah fungsinya kita Arebi untuk memajukan industri ini. Jangan sampai profesi kita itu dipandang sebelah mata. Karena profesi kita ini sekarang udah dilirik oleh kaum milenial. Dulu orang lulus kerjanya di mana? Di bank A, di bank B. Kerjanya di mana? Di kantor A, kantor B. Sekarang kerjanya di mana? Jadi broker properti. Jadi broker properti itu sangat menjanjikan. Satu hal lagi, kenapa? Karena unlimited income. Duitnya kagak bisa dihitung. Kalau jualan, kalau ikutin sistem. Tapi kalau kagak juga ya sama aja bodong. Jadi harus ikutin sistem. Seperti apa sistemnya? Bagaimana caranya? Kayak yang tadi tuh, yang saya jelasin. Harus semangat, harus fokus, konsisten, dan harus punya tujuan. Goal tadi. Setting goal dulu ya? Iya. Wow, seru banget nih ngobrolan Century 21 podcast C21 kita episode 4 ini bersama Pak Margo. Pak Margo, sebelum kita tutup podcast C21 episode 4 ini, mungkin Pak Margo ada closing statement untuk menutup sesi kita kali ini. Silakan Pak. Oke. Buat property people yang ada di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih buat Century 21 Indonesia nih di dalam acara podcast ya. Podcast C21. Episode keempat ini saya diberi kesempatan untuk berbagi, untuk sharing. Semoga apa yang saya informasikan, yang saya bagikan ke teman-teman menjadikan tambah wawasan, tambah semangat ya. Satu hal lagi saya cuma ingatkan, Indonesia lagi seperti ini, banyak hal yang perlu kita benahi dari tatanan segala macam industri apapun. Yang paling penting kita harus tetap punya api, tetap semangat, dan kita tetap berpikiran positif. Karena di Indonesia ini perbedaan menjadi sesuatu yang sangat membuat kita itu nggak maju-maju. Kalau kita lihat perbedaan, kita nggak bakal maju. Lihatlah persamaan. Bukan hanya maju di industri broker properti, tapi maju di seluruh lini industri, terutama di Indonesia. Semoga tahun 2030 Indonesia menjadi negara yang terbaik di Asia. Thank you. Amin. Thank you Pak Margo. Boleh tepuk tangan buat Pak Margo nih.
Luar biasa sesi podcast C21 episode 4 kali ini. Nah, Pak Margo, sekali lagi saya terima kasih sudah sempatkan hadir di podcast C21 kali ini. Podcast C21 episode 4 ini tersedia di YouTube dan juga Spotify dari Century 21 Indonesia. Jangan lupa di-follow dan juga di-subscribe. Sampai jumpa di podcast C21 episode berikutnya. Saya Ardi pamit, bye. Terima kasih Pak Margo. Sama-sama Pak Ardi, thank you. Salam properti, salam sehat.